Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Reza Islamiati dari kelas 2A Prodi D3 Kebidanan. Baiklah Bunda, hari ini pada tanggal 5 April 2021 saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya Bu, terima kasih. Perkenalkan Ibu, nama saya Reza. Saya bekerja pada hari ini. Maaf sebelumnya Ibu siapa? Dengan Ibu Helda. Oh, Ibu Helda. Ibu Helda yang bisa saya bantu? Jadi Ibu Bidan, saya ingin melakukan pemeriksaan kepada bayi saya. Oh, kalau gitu saya di batas sedikit ya Bu ya. Nama bayi ini siapa ya Bu? Lala Bu Bidan. Oh, Adik Lala. Adik Lala usianya sekarang berapa? Baru mau 1 bulan Bu Bidan. Bulan ya. Kemarin melahirkannya normal Normal. dengan bidan. Iya, dengan bidan. Kemarin kehamilannya cukup bulan Bu ya. Cukup bulan Bu. Adiknya ada selama 1 bulan terakhir ini ada demam atau sakit? Enggak ada Bu Tidak Bidan. ada ya. Kemarin pas di keluarganya ada riwayat penyakit keturunan seperti diabetes, TBC, hipertensi. Alhamdulillah enggak ada Bu Bidan. Nggak ada ya. Nah, kalau untuk nutrisinya cuma dikasih ASI kan Bu ya? Iya, cuma ASI Bu. Memang cuma ASI ya Bu ya, sama umur 6 bulan nggak boleh dikasih makanan atau minuman pendamping lainnya. Kemudian kalau buang air kecilnya sehari berapa kali dia punya? Sampai 7 sampai 10 kali Bu. Kalau buang air besarnya BAB-nya 3 kali sampai 5 kali. berarti lancar Bu ya. Iya Bu. Kemudian baiklah Ibu, sebelumnya apa yang Ibu sudah tahu tujuan dari pemeriksaan fisik bayi ini? Belum Bu. Belum tahu ya. Tujuannya itu untuk mengetahui keadaan bayi, untuk melihat adaptasi dan penyesuaian intrauteri ke dalam ekstrauteri. Kemudian untuk menilai apakah ada kelainan abnormal pada bayi Ibu ya. Baik Ibu, nanti saat tindakan mungkin bayinya akan saya lepas pakaiannya, tetapi Ibu tidak perlu khawatir, saya akan tetap menjaga keselamatan bayi dan privasi bayi Ibu pun akan tetap terjaga. Hanya saya dan Ibu yang akan tahu hasilnya nanti ya Bu ya. Baiklah Ibu, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya, Ibu sudah mengerti? Iya Bu. Kalau begitu bayinya Ibu bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan. Iya Bu. Kalau begitu Ibu saya siapkan bahannya Bu ya. Iya Bu. Selanjutnya kita melakukan persiapan ruangan dalam keadaan bersih, rapi, dan pastikan keadaan dalam keadaan hangat. Kemudian jika kita menggunakan AC kita matikan terlebih dahulu atau dinaikkan suhunya. Kemudian persiapan alat dan bahan kita siapkan secara ergonomis. Kemudian persiapan petugas mencuci tangan dengan teknik 7 langkah dan dibersihkan dengan handuk yang bersih. Setelah selesai, kita menggunakan handphone. Selanjutnya kita mengambil bayi dari Ibu. Ibu, bayinya boleh saya pinjam ya Bu ya? Biar kita letakkan bayi di tempat yang rata dan bersih. Setelah itu kita buka pakaian bayi. Kita lepaskan semua pakaian bayi.
lakukan pemeriksaan antropometri. Yang pertama itu berat badan bayi. Kita letakkan bayi di atas timbangan berat badan. Kemudian dituliskan. Kita timbang berat bayi. Baiklah, berat bayi 5 kg. Kemudian panjang bayi. Kita pegangkan kaki bayi. Pastikan kaki menapak pada mengukur panjang badan bayi. Panjang bayi 52 cm. Setelah selesai, kita letakkan kembali bayi di tempat yang rata. Kemudian kita tetap jaga kehangatan tubuh bayi. Selanjutnya yaitu kita lakukan pengukuran hingga kepala dengan menggunakan pita ukur dari frontalis melewati oksiput dan kembali lagi ke frontalis. Lingkar kepala bayi 35 cm. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan lingkar dada bayi dengan cara meletakkan di bawah ketiak bayi dengan melewati puting susu bayi. Lingkar dada bayi 36 cm. Setelah selesai, kita lakukan pemeriksaan pada tanda-tanda vital bayi. Yang pertama yaitu lakukan pemeriksaan pada suhu bayi menggunakan termometer. Saya hidupkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita bersihkan dahulu ketiak bayi menggunakan pasta. Kemudian kita letakkan di ketiak bayi dengan cara memegang. Kita tunggu 3-5 menit atau jika menggunakan termometer digital sampai termometer berbunyi. Selesai, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita baca hasil. Suhu bayi 36,5 derajat Celcius. Setelah selesai, kita lakukan pemeriksaan pada denyut jantung dan pernapasan bayi menggunakan stetoskop. Kita hitung selama 1 menit menggunakan stopwatch. Kita lakukan pengukuran pada denyut jantung bayi selama 1 menit. Baiklah, denyut jantung bayi 120 kali per menit normal. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengukuran pada pernapasan pada bayi dengan menggunakan stopwatch selama 1 menit. Kita lihat tarikan pada dada dan abdomen bayi secara serentak dengan menarik inspirasi dan ekspirasi. Kita hitung selama 1 menit. Baiklah, pernapasan bayi 40 kali per menit normal. Setelah selesai, kita lakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Di kepala bayi, kita raba panjang garis sutura. Kita raba apakah adanya molase atau sutura yang bertinggi. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan seperti capus, pseudotoma, dan kemudian hematoma atau pembengkakan pada kepala bayi. Kemudian kita lihat apakah adanya kelainan anencefali dan mikrosefali pada kepala bayi. Baiklah, kepala bayi normal, tidak ada kelainan. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada wajah bayi. Di wajah bayi kita lihat ekspresi bayi terlihat nampak tua atau tidak. Jika iya, kemungkinan ada kelainan pada sindrom Down. Kemudian kita lihat di wajah bayi adakah cyanosis atau icterus, cyanosis atau kebiruan, icterus kekuningan pada wajah bayi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata bayi. Di mata bayi kita lihat jika ada sekret, maka kita bersihkan terlebih dahulu.
kita lihat simetrisan dari mata bayi dengan menggunakan dengan pen light. Kita lihat mata bayi simetris, kemudian kita lihat konjungtiva bayi, konjungtivanya merah muda tidak pterik, kemudian sklera putih tidak mata bayi konjungtiva merah muda tidak enemis, kemudian sklera putih tidak iterik. Kemudian kita kaji refleks bleeding pada bayi dengan cara mengikat-ikatkan tangan kita di atas mata bayi. Jika refleks bleeding normal, maka bayi akan mengejamkan mata. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Di telinga bayi kita lihat jumlah telinga bayi 2. Kemudian kita lihat kebersihan dari telinga bayi bersih. Kemudian kita lihat dari bentuk daun telinga bayi sempurna ada lekukan di atasnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada hidung. Di hidung kita lihat bentuk hidung simetris, lubang hidung ada 2, kemudian kebersihan hidungnya kita lihat hidung bersih, kemudian kita lihat dari fungsi pernapasan bayi dan menutup satu cuping hidung bayi. Jika bayi bernapas dengan tengah-engap, maka kemungkinan ada kelainan pada jalan pernapasan. Kemudian kita raba pada tulang hidung bayi atau nasofaring, adakah pembengkakan atau kelainan pada saat lahir. Kemudian setelah itu kita beralih ke mulut dan bibir. Kita lihat bentuk bibir simetris, kemudian bibir merah, kemudian kita menggunakan saus patel dan gasa. Kita buka mulut bayi dengan cara membuka rahangnya. Kita letakkan ke lidah bayi, arahkan ke bawah. Kita lihat langit-langit bayi tidak sumbing, kemudian ada gusi bayi kita lihat, kemudian adakah ampula atau tidak. Kemudian setelah itu kita kaji refleks routing atau refleks mencari putih susu dengan cara meletakkan jari tangan kita di pinggir bibir bayi. Pastikan terlebih dahulu bahwa jari tangan kita itu bersih. Kita lihat apakah bayi ingin mencari sumber dari tangan kita, berarti refleks rutinnya itu sempurna. Kemudian kita kaji refleks tapi menghisap dan swallowing menelan. Dan tadi sudah kita tanya kepada ibu bahwa bayi bisa menghisap dan menelan ASI dengan baik. Kemudian setelah mulut kita lakukan pemeriksaan pada leher. Di leher kita buka dan tetap menjaga kehangatan bayi. Kita tolekkan bayi ke kanan dan ke kiri. Apakah bayi bisa menoleh tanpa keterbatasan pada pergerakan lehernya? Berarti pergerakan leher bayi bagus. Jika tidak, berarti kemungkinan ada kelainan pada saat jalan lahir. Kemudian kita lihat pada kelenjar karotis, kita raba apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian pada vena jugularis apakah ada pembengkakan atau tidak. Ternyata tidak ada pembengkakan pada vena jugularis dan karotis. Setelah selesai di leher, kemudian kita beralih ke dada bayi. Di dada bayi kita lihat simetrisan dari dada bayi simetris. Kemudian kita perhatikan pergerakannya, pergerakan dari dada normal tidak. Pergerakannya normal yaitu bayi akan pada saat bernapas abdomen dan dada akan bergerak secara bersamaan. Pergerakan dada bayi normal. Kemudian kita kaji, kita dengarkan bunyi napas dan denyut jantung bayi normal atau tidak. Baiklah, bunyi denyut jantung bayi dan pernapasan bayi normal. Setelah selesai di dada, kita beralih ke bahu, lengan dan tangan bayi. Di bahu dan lengan tangan bayi kita lihat simetrisan dari tangan, panjang tangan sama atau tidak. Kita dengan mengarahkan ke arah bawah, kita lihat tangan bayi simetris, panjangnya sama. Kemudian kita lihat jumlah jari bayi 5, tidak polidakili maupun sidakili. Kemudian kita lihat apakah jari-jari bayi bisa membuka dan menutup dengan baik.
Kemudian kita lihat pergerakan tangan bayi dengan cara menaikkan dan menurunkan tangan bayi. Kemudian kita turunkan tangan bayi. Kita lihat apakah saat diturunkan tangan bayi langsung jatuh atau tidak. Yang normalnya tangan bayi tidak akan langsung jatuh saat kita melepaskan tangan kita di tangan bayi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada refleks Moro pada bayi, yaitu refleks seakan-akan ingin memeluk. Kita kejutkan bayi. Jika bayi terkejut dan seakan-akan ingin memeluk kita, berarti refleks Moronya bayi. Kemudian kita kaji pada refleks palmar grasping, itu refleks menggenggam jari. Kita letakkan jari kita di tangan bayi, maka bayi akan refleks menggenggam tangan kita dengan erat. Setelah selesai di lengan, bahu, dan tangan, kemudian kita beralih ke abdomen bayi. Di abdomen bayi kita lihat bentuk abdomen, kemudian kita lihat pernapasan pada saat pernapasan abdomen bayi, pergerakannya sama tadi. Pergerakan abdomen yang sempurna, yang baik, yaitu dengan saat tarikan nafas, abdomen dan dada akan bergerak secara bersamaan. Kemudian kita lakukan palpasi dan perkusi pada 4 kuadran pada abdomen bayi, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita palpasi apakah ada kelainan abnormal pada abdomen bayi. Kemudian menurut abdomen bayi yang normal memang sedikit bunyi, tapi tidak terlalu bunyi. Kemudian kita lihat abdomen bayi, jika terlalu kekung maka kemungkinan ada kelainan pada hernia diafragmatika. Kemudian jika perut bayi terlalu buncit, kemungkinan ada kelainan pada hepatosplenomegaly atau kelainan pada tulang bayi. Sudah selesai, kita lakukan pemeriksaan pada genital bayi. Kita tetap jaga kehangatan tubuh bayi. Kita buka. Kemudian kita lihat pada genital bayi. Untuk bayi perempuan kita lihat vaginanya berlubang, uretranya berlubang, kemudian labia mayora menutupi labia minora. Di uretra tadi kita sudah tanyakan pada ibu bahwa bayi bisa berkemih dengan baik, dengan normal. Kemudian kita setelah genital kita periksa anus bayi dengan cara mengangkat kedua kaki bayi. Jika terdapat kotoran, kita bersihkan anus bayi. Kita lihat di anus bayi lubang anusnya ada. Kemudian tadi sudah kita tanyakan pada ibu bahwa bayi bisa BAB dengan baik. Setelah anus, kita lakukan pemeriksaan pada kaki bayi. Kemudian di kaki bayi kita lakukan pemeriksaan apakah tungkai dan kaki bayi dalam keadaan simetris atau tidak dengan cara meluruskannya. Baiklah kaki bayi simetris, kemudian kita hitung jumlah jari-jari kaki bayi sempurna 5, tidak perlu jari maupun sudah kiri. Kemudian kita lihat pergerakan dari kaki bayi dengan cara menggerakkan ke atas dari bawah. Jika kaki bayi normal maka pergerakannya akan aktif. Kemudian kita lakukan kaji refleks Babinski dengan cara mengusapkan telapak jari kaki bayi pada bagian yang menonjol. Jika jari-jari kaki bayi membuka, berarti refleks Babinski-nya bagus. Kemudian kita kaji refleks walking atau stepping dengan cara mendirikan bayi. Kita dirikan bayi, kemudian bayi akan refleks akan seperti ingin berjalan, berarti refleks walking atau stepping-nya bagus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada punggung bayi dengan cara menungkukkan atau boleh bayi kita miringkan. Di punggung bayi kita palpasi, kita raba apakah ada pembengkakan, apakah ada cekung, kemudian apakah ada kelainan pada spina bifida pada punggung bayi. Kemudian kita lihat apakah ada rambut kecil, berarti itu ada kemungkinan pada kelainan spina medalis.
Kemudian setelah selesai kita kembali lagi. Kemudian kita di pemeriksaan kulit tadi, saat kita melakukan pemeriksaan head itu kita perhatikan kulit bayi apakah terdapat tanda-tanda lahir, apakah terdapat stenosis atau icterus pada kulit bayi. Setelah selesai kita pakaikan kembali pakaian bayi secara lengkap. Setelah selesai memakaikan pakaian bayi, kemudian kita membereskan alat dan bahan, kemudian kita rendam dan tutup ke dalam larutan klorin dengan dibuka secara terbalik. Setelah selesai kita mencuci tangan dengan air penjelaka dan mengeringkan dengan air yang bersih. Setelah itu kita kembalikan bayinya pada ibu dan kita beritahu hasil dan lakukan dokumentasi. Ibu, ini bayinya, ini Bu, dan bayi ibu dari pemeriksaan tadi, saya melakukan pemeriksaan itu dari kepala sampai ke bawah kaki. Bayi ibu dalam keadaan normal dan dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin nanti jika ibu ada keluhan atau apalagi ibu boleh datang lagi ke sini ya Bu ya. Tetap jaga kesehatan ibu dan kesehatan bayinya ya Bu ya. Baiklah Bunda, itulah tadi tindakan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.